A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur di pagi hari ini kita sebagai hamba Allah bisa hadir dalam rangkaian ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian ibadah ini dalam bentuk kita hadir di waktu-waktu yang istimewa di mana kita bisa melaksanakan salah satu ibadah yang merupakan kebutuhan kita sebagai hamba Allah. Rangkaian ibadah ini adalah kita sholat berjamaah, sholat subuh, dilanjut dengan zikir, dilanjut dengan kita duduk mendengarkan apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita semua. Saya hanya bertugas membacakan saja apa yang Allah sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita semua itu menjadi manhajatu fil hayah, menjadi pedoman, menjadi acuan kita sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan Allah bukakan hidayah kepada kita semua yang hadir di Masjid Baitur Rahim ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat, dan semoga kepada kita semua yang selalu memuliakan dan mencintai beliau. Selalu diingatkan, memuliakan dan mencintai Rasulullah itu adalah dengan cara kita patuh dan taat. Patuh dan taat kepada perintahnya. Apa yang dibawa oleh Rasulullah kita harus terima. Bahasa Al-Qurannya itu wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang dibawa Rasul harus diterima. Jadi kalimatnya sami'na wa ata'na. Ya Rasulullah, kami dengar dan kami taat. Mudah-mudahan dengan kita selalu senantiasa memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah. Nah, itu adalah salah satu motivasi kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap gerak apapun yang kita lakukan di dunia ini itu adalah mengacu kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Amin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini marilah kita mencoba melihat bagaimana kemarin itu kan bagaimana bukanya pintu rizki. Ada 7 pintu. Setelah itu ada beberapa yang bisa menghalangi rizki kita. Lalu bagaimana sekarang supaya hidup ini menjadi rizkinya berkah ya, dan mulia di mata Allah SWT. Mari kita dengarkan salah satu pesan nasihat dari Abu Laits As-Samarkindi, seorang imam besar, ahli tafsir, ahli fikih, ulama besar, berasal dari Samarkandi di Timur Tengah ya. Beliau mengarang kitabnya yang terkenal sebetulnya di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu adalah kitab Tanbihul Ghafilin. Nasihat-nasihat bagi orang yang ghafil, yang lalai.
Ini peringatan ini di dalam kitab ini ada beberapa yang nasihat yang luar biasa. Salah satunya nasihatnya itu adalah kata Imam ini, Imam Samarkindi ini atau Abu Laits ya, bahwa hidup ini akan bisa menjadi berkah kalau kita mengikuti beberapa hal ya. Jadi ada tipsnya sebetulnya. Di dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 97 Allah mengatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakah. Jadi kalimatnya itu, seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka Allah akan bukakan keberkahan. Jadi kalimat berkah ini menjadi doa kita. Barakallah ya. Barakallahu fikum ya. Dengan kita terjemahkan pakai bahasa kita adalah semoga Allah memberkati, diberikan keberkahan. Ketika ada seseorang yang menikah ya, dua insan yang menikah, doa yang diajarkan oleh Rasulullah, barakallahu laka. Semoga Allah memberikan keberkahan. Jadi doanya itu bagaimana kita ini hidup berkah sebetulnya. Nah sekarang ini kita ayo coba melihat apakah hidup kita ini sudah berkah atau rezeki kita itu sudah berkah. Apa yang kita terima dari Allah ini sudah berkah tidak? Definisi berkah hadirin, definisi berkah itu adalah ziyadatul khair kalimatnya. Para ulama sepakat yang disebut berkah itu bertambahnya kebaikan. Jadi sebetulnya mudah sebetulnya ketika seseorang melihat hidupnya berkah atau tidaknya. Kalau dia usahanya maju, apakah dia hidupnya itu berkah atau tidak, melihat apakah bertambah kebaikan dengan majunya bisnis. Jadi lihatnya di situ. Kalau kita bisnisnya maju, lalu ibadahnya tidak maju, tidak meningkat, berarti hidupnya tidak berkah. Itu adalah istidrat. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa ada orang yang diberikan harta, kehidupan dunia dimudahkan oleh Allah, tapi dia selalu bermaksiat, tidak pernah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang itu diberikan istidrat. Istidrat itu diberikan dunia tapi selalu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Yang berkah itu adalah apabila kita diberikan nikmat, diberikan banyak karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita mengembalikan nikmat karunia itu dalam bentuk ibadah-ibadah, kita mematuhi perintah Allah dan Rasul. Itu yang disebut berkah. Jadi mudah sebetulnya melihat keberkahan kita itu, yaitu dengan cara kita melihat diri kita sendiri. Nah, pada kesempatan hari ini ada beberapa yang perlu kita pahami, bahwa bagaimana hidup ini, rizki yang kita terima itu menjadi berkah, atau usaha kita yang kita lakukan ini menjadi berkah di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama nih. Imam Samarkindi atau Imam Abu Laits ini menyampaikan bahwa yang pertama itu ayyu akhirallahu min faraidillahil ajlis kasbi. Jadi yang pertama, jangan pernah kita mengakhir-akhirkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan usaha kita atau karena pekerjaan kita. Apalagi meninggalkan daripada kewajiban kita kepada Allah. Gitu ya. Jadi yang pertama resepnya itu. Apakah kita dalam keseharian ini dalam bekerja mencari nafkah, bekerja seorang laki-laki mencari nafkah itu adalah jihadul fisabilillah, jihad fisabilillah, tapi pekerjaan itu bisa menjadi berkah di mata Allah Subhanahu wa taala itu apabila dia tidak pernah mengakhirkan atau bahkan meninggalkan kewajiban kepada Allah karena pekerjaan itu. Banyak orang sudah terlena, sudah lalai dengan pekerjaannya sehingga dia lupa kepada kewajibannya sebagai hamba Allah. Padahal kata para ulama itu hidup ini adalah untuk sholat. Hidup ini untuk sholat hadirin. Dalam mengisi menunggu waktu sholat yang 5 waktu itu, maka kita bekerja. Bekerja itu adalah ibadah, mencari nafkah.
untuk menafkahi keluarga kita. Di sini yang pertama. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 103 itu Allah memerintahkan kepada kita itu bahwa sholat itu harus pada waktunya, tepat waktunya. Kalimatnya begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, kalimat. Jadi sesungguhnya sholat itu punya waktu yang sudah ditetapkan dan kita itu harus tepat waktu melaksanakan ibadah sholat itu. Ya kalau lihat di Timur Tengah ya, atau Saudi Arabia, kota Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah itu 5 waktu itu luar biasa di sana kalau ada orang yang sudah ke sana. Semua aktivitas itu dia berhenti untuk melaksanakan ibadah sholat. Makanya kalimatnya itu di dalam Al-Quran itu ketika perintah sholat Jumat saja, fas'au ila dzikrillah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Jadi bersegera. Di dalam surat Az-Zariyat surat 51 ayat 15, 16, 17, 18 Allah gambarkan penduduk surga itu sifat-sifat di dunia itu ada kalimatnya di dalam ayat 15 16-nya wa yusari'una fil khairat, yang disebut penduduk surga itu di dunia itu dia bersegera dalam kebaikan. Jadi orang-orang solih itu, orang-orang ahli surga itu di dunianya dia tidak pernah menunda kebaikan. Dia bersegera kepada kebaikan. Kalimatnya dalam Al-Quran itu wa yusari'u fil khairat, wa yusari'una fil khairat. Jadi orang solih itu di dalam Al-Quran gambarkan dia bersegera kepada kebaikan, termasuk kepada sholat kita. Makanya sholat itu ya, sholat itu menjadi tegaknya agama kita. Jadi sholat ini menjadi tegaknya agama kita. Makanya ciri daripada seorang muslim dan seorang non-muslim, perbedaan antara muslim dan non-muslim itu adalah di mana di dalam Islam itu adalah pekerjaannya adalah ibadah sholat. Jadi kalau ada orang yang melaksanakan sholat, sebetulnya ciri daripada orang muslim dan itu menegakkan agama kita. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan apa? As-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamadin. Barang siapa yang menegakkan atau yang mendirikan salat, maka dia juga sudah menegakkan agama. Waman aqama waman tarakaha faqad harb. Yang barang siapa yang meninggalkan salat, dia sudah merusak agama. Makanya salat ini menjadi cirinya menjadi seorang muslim. Bainal muslim wa bainal kufran tarkus salat. Yang membedakan antara muslim dan kufur itu adalah meninggalkannya sholat. Makanya hadirin, yang pertama ini yang harus dijadikan pertanyaan kepada kita itu, apakah hidup ini menjadi berkah tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalimatnya adalah apakah kita suka mengakhir-akhirkan? Apakah kita suka meninggalkan kewajiban kita kepada Allah karena pekerjaan? Banyak orang sudah lalai, bahkan sudah menyepelekan sholat ini karena urusan dunia. Ya. Makanya hati-hati hadirin. Kalau kita hidupnya selalu menyepelekan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sholat kita, berarti kita sudah tidak berkah dalam hidup. Bahkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala itu bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat disengaja ya. Kalau meninggalkan sholat tidak sengaja ya lupa dia, ketika sudah ingat baru bisa sholat ya. Tapi kalau lupanya lama ya, seminggu itu ya, masa lupa seminggu sholat itu ya. Nah kalau kita meninggalkan sholat itu, maka dosanya itu sebanding dengan orang ketika kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimatnya begini nih, hadirin yang berbahagia. Dosa yang terbesar
dosa yang terbesar dalam Islam setelah dia syirik musyrik kepada Allah, ketika menyekutukan Allah, setelah itu adalah orang yang meninggalkan sholat. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan sholat, itu sebetulnya dosanya besar sekali. Zina, mencuri, mabuk, judi, itu dosa besar. Tapi meninggalkan sholat jauh lebih besar daripada dosa-dosa tadi. Makanya banyak orang itu nanti di akhirat itu dia celaka masuk neraka jahanam. Ya, kalimatnya di dalam Al-Qur'an itu walaqad daronna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh banyak pengisi neraka jahanam. Salah satunya adalah dosanya meninggalkan sholat. Jadi ini yang pertama ya. Meninggalkan sholat itu adalah menyepelekan sholat itu, ancamannya dosanya besar sekali hadirin. Yaitu dosanya adalah seperti orang-orang kufur gitu ya. Nah, ini yang pertama. Para sahabat bersepakat meninggalkan sholat itu termasuk kafir ya. Umar bin Khattab di dalam asar sahabatnya menyatakan, la islama liman taraka sholat. Tidak disebut seorang ini muslim bagi orang itu yang meninggalkan sholat ya. Jadi kalau ada orang muslim itu, ya ciri sebagai orang muslim itu adalah dia harus melaksanakan ibadah sholat. Jadi ini yang pertama hadirin ya, bahwa bagaimana kita di dalam hidup ini supaya pekerjaan menjadi berkah, rezeki kita menjadi berkah, jangan pernah kita meninggalkan kewajiban kita kepada Allah atau bahkan mengakhir-akhirkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka redaksi azannya itu adalah perintahnya hayyalas shalah, ayo orang salat, ayo kita salat, tapi Allah menyampaikan dalam kalimat azan itu yang berikutnya Rasulullah mengatakan hayyalal falah. Marilah kita berbahagia mendapatkan kemenangan ya. Jadi mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa terkait masalah salat itu ya. Bahkan Abdullah bin Syaikh, seorang sahabat, mayoritas sahabat juga mengatakan, seorang tabi'in ya. Dulu para sahabat Muhammad SAW tidak pernah menganggap satu amal apabila ditinggalkan itu menyebabkan kafir kecuali salat. Jadi, karena ashabu Muhammadin SAW la yaruna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghairas salat. Jadi kata tabi'in ini Abdullah bin Syaikh mengatakan bahwa amalan yang bisa menjadi kufur kita kepada Allah itu adalah ketika kita meninggalkan sholat kita. Makanya hadirin yang berbahagia, ayo ya, kalau kita ingin menjadi berkah hidup kita, pekerjaan ini menjadi berkah buat keluarga kita, maka yang harus diperhatikan adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita mengakhir-akhirkan atau bahkan meninggalkan kewajiban kita karena urusan pekerjaan. Sekarang ini sudah mudah ya, kalau lihat di masyarakat banyak orang meninggalkan sholat. Berikutnya hadirin, di dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, hadisnya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah mengatakan begini, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah memberikan karunia-Nya kepada Abu Hurairah itu, qala, Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, inna awwalu ma yuhasabu faqa bihil abdu yaumil qiyamah. Yang pertama yang akan dihisab di yaumil qiyamah itu adalah min amalihi, dari amal kita, salatuhu, salat kita hadirin. Nanti itu kan kita melakukan perjalanan pertama sakaratul maut, masuk alam barzah. Di sini sakaratul maut, malaikat Israil, masuk alam barzah, ada malaikat Munkar Nakir yang menanyakan. Yaumul Ba'ats, dibangkitkan, juga sudah kelihatan. Pada saat setelah masuk ke padang mahsyar di peradilan Allah,
Kata Rasulullah, inna awwalu ma yuhassabu 'alal 'abdu, yang pertama yang akan dihisab di yaumil qiyamah itu adalah salatuhu, salat kita. Bahkan dalam redaksi ini Rasulullah menyampaikan, fa'in saluhat faqad aflaha. Kalau salatnya beres, maka beruntung. Jadi kalau kata dikoreksi dalam padang mahsyar itu dihisab, yang pertama diperiksa salat itu ternyata salatnya hebat, salatnya beres, maka semua menjadi beres urusan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin, ini harus menjadi catatan kita, motivasi kita. Karena salat itu tidak ada rukhsah meninggalkan salat. Beda dengan saum. Kalau saum itu masih boleh puasa Ramadan ditinggalkan di bulan Ramadan asal diganti. Baik itu ada qada puasa ataupun dengan fidyah ya. Tapi kalau sholat itu tidak ada istilah rukhsah untuk meninggalkan sholat. Yang ada rukhsah sholat itu adalah menyatukan dua waktu sholat seperti zuhur ke asar yang disebut jamak takhir, atau asar ke zuhur jamak takdim dalam satu waktu. Nah, itu pun ada rukhsahnya, ada persyaratannya. Ataupun rukhsah meringkas ya, maaf. Jadi ada jamak dan rukhsah. Kalau rukhsah itu meringkas itu qasar, maaf ya. Kalau qasar itu berlaku hanya untuk perjalanan. Jadi kalau ada seseorang sedang melakukan perjalanan, musafir, berangkat dari mukimnya untuk melakukan perjalanan, maka dibolehkan untuk menyatukan sholat dan meringkas sholat yang 4 rakaat, jadi 2 rakaat. Selama dia hidupnya bernapas dan akalnya balik, maka kewajiban adalah tetap dia sholat itu tidak ada untuk meninggalkan. Bahkan orang yang masuk ICU pun ketika dia sakit masih sadar, masih tetap berkewajiban untuk sholat. Makanya ciri daripada seorang muslim itu adalah sholat. Dan nanti pada saat yaumul qiyamah, yang akan pertama diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sholat kita hadirin. Sholatnya beres, urusan lain jadi beres. Makanya ayo sukseskan sholat ini menjadi target kita supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis Rasulullah SAW. Yang pertama ya. Jadi kalimatnya apa hadirin? Jangan pernah kita mengakhir-akhirkan kewajiban kita kepada Allah, bahkan meninggalkan kewajiban kita kepada Allah karena urusan pekerjaan kita. Jadi pekerjaan ini akan menjadi berkah itu. Jadi kalau lagi kerja terdengar azan, berangkatkan kakinya untuk melaksanakan ibadah sholat. Bagus ketika kita melaksanakannya dengan berjamaah ya. Kalau di kantornya ada masjid, kita bisa melaksanakan ibadah sholat. Itu yang pertama. Yang kedua hadirin, kata Abu La'idz ya dalam kitabnya Tambihul Ghafilin ini, bahwa pekerjaan ini menjadi berkah di keluarga, sehingga apa yang kita terima dari nafkah, dari gaji, dari apa yang kita terima untuk menafkahi keluarga itu. Yang kedua yang harus hati-hati itu, la yu'di ahada min khalqillah li ajlil kasbi, kata Imam Samarkandi. Jangan pernah menyakiti makhluk, jangan menyakiti orang lain karena urusan pekerjaan. Ini nih yang namanya zolim. Ketika bekerja itu hati-hati. Kadang kita bersaing dengan teman kita itu bersaingnya tidak sehat, sehingga pekerjaan yang kita lakukan itu bisa menzolimi kepada teman kerja kita. Ini nggak boleh. Yang harus adalah dibangun menjadi satu keluarga, silih asih, silih asah, silih asuh. Ini mah kadang sikut kiri, sikut kanan ya. Nggak boleh dalam pekerjaan itu. Bahkan cari muka kepada atasan kita, apalagi kalau sudah zolimnya itu memfitnah. Ya, ngomongin kejelekan teman kerja kita lalu memfitnah teman kita sehingga terzolimi oleh kita. Ini nggak boleh. Bahkan di dalam Al-Quran ini terkait kezoliman itu luar biasa. Banyak sekali ayat yang memerintahkan kepada kita supaya kita itu tidak zolim kepada sesama. Kezoliman seseorang itu kepada manusia lainnya
itu dosanya besar sekali. Yang pertama dalam surat Hud ayat 18 itu Allah mengatakan ala la'natullah ala zalimin, bahwa ingatlah laknat Allah itu akan ditimpakan kepada orang yang suka zalim. Jadi kalau menjadi pemimpin yang zalim, memberikan kebijakannya merugikan rakyatnya, merugikan bawahannya, ya, kebijakannya tidak bijak, ya, itu adalah sangat Allah laknat di dalam Al-Quran itu kepada seseorang yang zalim. Pemimpin yang zalim dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Suratnya surat Hud ayat 18. Ala la'natullah 'alal zalimin. Jadi orang-orang zalim itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disebut laknatullah itu tidak orang Yahudi saja. Laknatullah itu orang-orang zalim pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati hadirin. Ketika bekerja jangan sampai kita zalim kepada sesama rekan kerja kita. Karena pekerjaan ini akan menjadi tidak berkah apabila kita dalam bekerjanya itu adalah dengan kita menyakiti hati orang lain. Hati-hati ya. Jadi kalau bekerja itu kita membuat orang lain tidak nyaman, bahkan rekan kerja kita adanya kita tidak nyaman, berarti kita itu tidak berkah pekerjaan kita. Perilaku kita nggak bagus ya. Bahkan di dalam surat yang lain pun, dalam surat Hud ya enggak, masih tetap dalam surat Hud ayat 102, Allah itu mengazab kepada orang-orang pada saat dulu penduduk negeri itu yang berbuat zalim, pemimpin yang berbuat zalim. Banyak sekali cerita para nabi selalu menghadapi pemimpin yang zalim. Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi Namruz, Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun laknatullah. Itu pemimpin-pemimpin yang sangat zalim, ya. Dan Allah azab pada saat itu. Kalau sekarang juga ya, kalau menjadi pemimpin yang zalim itu ya pasti tidak disenangi oleh bawahannya, tidak disenangi oleh rakyatnya, dan pasti nanti akan hidupnya akan terpuruk ya di dunianya bahkan di akhirat pun. Dalam surat Saba ayat 40 juga Allah mengatakan bahwa kepada orang-orang zalim itu Allah mengatakan selain dia diazab oleh Allah di dunia, juga nanti pada saat di neraka pun Allah akan timpakan yang disebut siksa pun adzabun nar ya. Jadi banyak sekali ayat-ayat tentang kezaliman, bahwa ketika seseorang melakukan kezaliman, menyakiti orang lain, bahkan menyakitinya menjadi ghibah, menjadi omongan fitnah, menjadi kejelekan omongan-omongan kita, ngomongin kejelekan mereka, numpuk dosanya. Sudah zalim, sudah ghibah, sudah fitnah, ngumpul dosa-dosa besar di saat ketika kita dalam melakukan pekerjaan itu menyakiti orang lain. Maka pesan yang kedua dalam kitab At-Tambihul Ghafilin ini, Abu Laits As-Samarqindi itu mengatakan la yu'di ahada min khalqillah bi ajli kasbi. Jangan pernah menyakiti orang lain itu karena pekerjaan kita. Hati-hati ya. Jadi jangan sampai dalam bekerja itu kita bekerjanya tidak fair ya. Jadi selalu pingin majunya dia, orang lain biar terpuruk ya. Banyak kan kadang kita gitu ya. Kadang kita tuh pinginnya kelihatan kita, orang lain tidak kelihatan. Nah biasanya itu nggak akan pernah maju pekerjaan itu. Ya, cari muka lah gitu ya. Kalau bekerja itu tulus dan ikhlas, melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan pokoknya. Nah, jangan suka cari muka kepada atasan, apalagi cari mukanya dengan cara menzolimi teman kita. Itu nggak boleh. Yang ketiga, nih. Dalam kitab ini disebutkan bahwa kalau pekerjaan kita itu ya pingin menjadi berkah ya, dalam usaha kita menjadi berkah, harta yang kita terima dalam bentuk rizki menjadi berkah untuk keluarga kita, yang ketiga itu jangan pernah berlebihan. Jangan berlebihan, jangan sampai kita ditunggangi oleh kehidupan dunia. Hubbud dunya kalimatnya. Makanya di dalam surat An-Nazi'at itu Allah menyampaikan pesan kepada kita
Perintahnya jangan melampaui batas, berlebihan sampai kita ditunggangi oleh kehidupan dunia. Ya, kalimatnya kan begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa amma man tagha, katanya. Adapun orang-orang yang melampaui batas itu, wa atharul hayata dunya, lebih mengutamakan kehidupan dunia. Jadi banyak orang itu berlebihan, melampaui batas dalam kehidupan dunia, sehingga dia itu mengutamakan kehidupan dunia, berlebihan. Maka kalimat di dalam ayat ini, fa innal jahima ya ma'wa, tempatnya adalah neraka, tempat tinggalnya adalah neraka jahim. Makanya pesan yang ketiga ini jangan suka berlebihan. Maksud dalam berlebihan di sini bukan berarti kita kerja keras, bukan. Tapi berlebihan sehingga kita mengutamakan, kalimatnya adalah hubbud dunya, berlebihan teuing cinta karena duniana, sehingga kita digenggami oleh dunia, diatur oleh kehidupan dunia. Yang harusnya adalah kita menggenggami kehidupan dunia, kita yang ngatur dunia. Makanya ada seorang ulama memisalkannya, kenapa supir tidak mabuk, penumpang mabuk, kan gitu ya kalimatnya. Kenapa? Karena kalau supir dia mengendalikan mobilnya sehingga dia tidak mabuk. Ya nggak ada cerita supir mabuk ya. Ada yang suka masuk angin tapi tidak mabuk. Yang mabuk itu adalah penumpang. Padahal dia tidak ngapa-ngapain ya, duduk manis dan seterusnya, tapi jadi mabuk karena dia tidak mengendalikan mobilnya sehingga dia mabuk. Nah, termasuk kepada dunia kita. Kitalah yang harus mengendalikan dunia itu. Jangan kita dikendalikan oleh dunia. Maka pesan daripada ulama besar ini, Abu Laith Imam Samarkini dalam kitab Tamil Ghafilin itu, kalau hidup ini pingin berkah, pekerjaan kita berkah, jangan sampai kita dikendalikan oleh pekerjaan kita, mengutamakan kehidupan dunia. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud ya. Rasulullah itu menyampaikan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, ada yang saya khawatirkan kepada umatku, itu dia kena penyakit al-wahan. Lalu bertanya para sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma huwal wahan, apa itu wahan itu? Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karihatul maut, dalam hadis itu. Bahwa sifatnya manusia, umatnya Rasulullah itu, banyak orang terkena penyakit al-wahan. Makanya kemarin itu sempat Covid itu dari negara al-wahan ya, Wuhan Wuhan ya. Al-wahan ya, di Cina itu ada yang pertama sumbernya Covid itu ya. Nah, dalam hadis Rasulullah bahwa penyakit umatnya Rasulullah itu di akhir zaman, dari pertama Rasulullah sampai sekarang pun itu terkena penyakit al-wahan. Al-wahan itu definisinya diberikan penjelasan oleh Rasulullah, hubbud dunya wa karihatul maut. Dia cinta kepada dunia tapi takut mati. Coba sekarang kan gitu ya. Orang teh berlebihan mencintai dunia tapi dia nggak mau mati, takut mati. Padahal sebetulnya yang disebut dunia ini adalah sebagai ujian untuk kita bagaimana bisa mengendalikan dunia untuk menjadi ibadah. Dan masalah mati, semua orang akan mati, kita tinggal menunggu waktunya, giliran. Tapi banyak orang tuh begitu. Ini hadis Rasulullah mengatakan, banyak sekali orang itu kena penyakit ini. Dia cinta dunia dan dia takut mati. Makanya awas, hati-hati. Dunia ini kitalah yang harus mengendalikan daripada dunia kita. Jangan sampai kita dikendalikan oleh dunia kita. Ada orang tuh yang suka kerja begitu ya, dikendalikan oleh waktu dunianya. Ayo can beres. Kedeng deh. Makanya ada orang tuh yang sholatnya itu berdekatan ya. Berdekatan masih mending sholat ya. Sholat asar, sholat zuhur di waktu zuhur pas mau waktu asar. Jadi berdekatan sholatnya. Padahal waktu sholat itu agak jauh. Ada orang tuh yang karena entar-entar saja sholatnya. Karena dikendalikan oleh pekerjaannya, tanggung nih.
alah kagok gitu ya, dan semuanya dan seterusnya. Kalau bisa berhenti dulu, lakukan sholat 5 waktu, tepat waktu, karena Rasulullah mengatakan bahwa afdhalus shalah, yang afdal-afdalnya dalam sholat itu fi awali waktiha, dalam waktu awal sholatnya. Jadi kalau sudah azan ya kita melaksanakan sholat. Makanya salah satu tempat, hadirin, salah satu tempat doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Jadi doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala itu begini. Rasul mengatakan di dalam hadis itu, bainal adzan wal iqamah, antara azan dan qomat itu adalah doanya sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau antara azan dan qomat berarti kita hadir tepat waktu melaksanakan sholat, ya. Azannya jam 12:02 zuhur. Qomatna jam 2:30 itu mah tuh jauh teuing ya. Biasanya antara azan dan qomat tuh dekat. Makanya itulah Allah siapkan tempat bahwa di situ tidak ada penghalang doa. Jadi kalau sudah azan, hadirin, setelah sholat sunat yang kita lakukan, lalu kita berdoa di situ, karena kata Rasulullah, bainal adzan wal iqamat itu adalah salah satu doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadisnya Rasulullah SAW dikatakan bahwa yang ketiga itu jangan sampai kita hubbud dunia, kita dikendalikan oleh dunia. Kita harus menjadi supir, jangan jadi penumpang, ya. Kalau supir itu mengendalikan mobil, kalau penumpang dikendalikan oleh mobil sehingga jadi mabuk. Kalau sudah mabuk, ya mabuk dunia, lupa diri. Kalau sudah lupa diri, maksiat terus kepada Allah, dan nantinya kita termasuk orang yang berlebihan mencintai dunia. Berikutnya hadirin, yang keempat, ini ada 5 nih. Sebentar ya, kita tuntaskan. Hidup ini akan menjadi berkah dan mulia. Tadi itu pertama, jangan mengakhirkan atau bahkan meninggalkan kewajiban kita karena urusan dunia, urusan pekerjaan. Yang kedua, jangan pernah menyakiti. La yudhihada min haqillah. Jangan menyakiti karena urusan dunia, urusan pekerjaan. Yang ketiga, jangan cinta kepada dunia berlebihan, bahkan kita takut mati sehingga kita melakukan kehidupan dunianya berlebihan, lupa diri nantinya terhadap kewajiban kita. Nah, yang keempat hadirin, ini kalimatnya nih bagus nih. Yang keempat itu, hendaklah dalam bekerja itu bahwa kita itu jangan sampai hanya untuk keluarga saja, kata Imam Zamarkin. Jadi kalau ada seseorang bekerja, kalau bekerja itu jangan hanya untuk istri dan anak saja. Tapi bagaimana pekerjaan kita itu untuk kepentingan bersama, kepentingan umat. Nah, ini yang jarang kita pahami. Ini yang jarang sekali. Orang masih bisa berbagi dengan sedekahnya, dengan infaknya, dengan zakatnya. Tapi orang jarang ketika bahwa pekerjaan yang dia lakukan mencari nafkah itu, bahwa itu ada sebagian untuk umat, kepentingan umat. Makanya kita itu harus berjamaah, supaya semua jamaah itu berkomitmen ketika semua orang bekerja, lalu mengumpulkan buat umat, buat dakwah, buat kemajuan umat. Ini yang lupa nih. Kita mah kalau bekerja itu buat istri dan anak saja. Kadang suka lupa ya buat orang lain. Apalagi kalau bicara buat umat. Susah ya kalau buat umat itu. Ada yang mengumpulkan umatnya, organisasi, memajukan organisasi supaya organisasi ini maju. Ini kan sebetulnya harus begitu. Maka orang itu kalau sudah bekerja, hati-hati ketika kita mendapatkan rezeki dari bekerja itu. Ingat di situ ada hak orang lain, ada hak untuk umat. Makanya orang-orang yang masuk komunitas dalam dakwah untuk berbagi dalam komunitas dakwah itu termasuk yang bagus. Karena harta yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala sebagian untuk kepentingan umat.
Nah, termasuk di DKM ini adalah kepentingan umat. Maka jangan pernah kita itu tidak pernah ada yang dimasukkan kepada DKM ini. Alhamdulillah di BKP ini ada amplop coklat yang dikumpulkan untuk kepentingan masjid. Nah, itu adalah bagian daripada kita dari hasil bekerja itu jangan hanya untuk istri dan anak. Betul, urutan dalam berbagi di dalam Islam itu sudah diatur. Yang pertama, seorang laki-laki itu yang pertama kewajibannya kepada orang tua. Kepada orang tua itu jangan lupa, ini laki-laki. Kewajiban kepada orang tua kita, orang tua kandung ataupun mertua kita, kita harus berbagi yang pertama. Yang kedua al-muqarrabin, yang kerabat kita. Baru yang ketiga fakir miskin, anak yatim dan seterusnya. Itu sudah diatur di dalam agama. Makanya kalau pingin berkah, bahwa ketika kita bekerja, hadirin, ingat bahwa apa yang kita terima itu ada hak bagi orang lain. Jadi kalau kita bekerja baru masih sama istri sama anak, tapi kita belum bisa untuk yang lain, ya kalau kitanya banyak, malu sama Allah Subhanahu wa taala. Tetap harus tunaikan zakatnya, tunaikan infaknya, tunaikan sedekahnya, tunaikan wakafnya, sedekah jariah, tunaikan fardul hasannya, pinjaman kebaikannya, tunaikan hadiah, hibah dan seterusnya. Banyak sekali ibadah-ibadah di mana ibadah itu berbagi kepada orang lain. Itu ya. Jadi yang keempat akan menjadi berkah bahwa pekerjaan kita, bahkan hasil dari pekerjaan kita dalam bentuk nafkah kita, maka salah satunya yang harus menjadi perhatian bahwa yang keempat menjadi berkah, kita harus bisa berbagi dari apa yang kita terima. Jadi kalau kita masih untuk istri dan anak, berarti kita belum pada tahapan berbagi kepada orang lain atau berbagi kepada jalan dakwah. Dan yang terakhir, hadirin, kalau kita ingin menjadi berkah, pekerjaan kita menjadi berkah di mata Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah kita harus meyakini apa yang kita terima itu adalah dari Allah. Jangan pernah kita melihat rizki yang kita terima itu adalah karena usaha kita. Itu persis seperti Fir'aun, persis seperti Qarun. Qarun itu kan hidupnya masa zamannya Fir'aun dan Nabi Musa alaihissalam. Salah satu Qarun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dimasukkan ke bumi. Ya, diazabnya itu Qarun itu dimasukkan ke bumi hartanya sama Qarunnya. Karena dia merasa bahwa apa yang dia miliki itu adalah hasil usahanya sendiri. Ingat hadirin, apa yang kita terima dalam bentuk harta kita, rizki kita, nikmat kita yang kita terima, itu semua pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena usaha kita. Di dalam Al-Qur'an itu dalam surat Az-Zariyat surat 51 ayat 58, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah yang memberi rizki kepada kita. Ya. Jadi semua rizki itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita terima. Rizki itu bukan hanya nikmat saja, kadang sakit pun itu adalah rizki kita untuk bisa kita memperbaiki diri. Jadi itu yang pertama. Di dalam surat ini Al-Humazah, surat pendek nih kan, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a ma'alahu wa'adadah. Nah, Allah menyampaikan kecelakaan orang-orang yang suka mengupat, mengejek dan seterusnya. Tapi kalimatnya begini, orang-orang yang begitu itu biasanya yahsabu annama lahu ahladah. Mereka mengira apa hartanya dia itu hasil kerjanya sendiri. Saudara coba lihat pribadi kita. Kalau dapat duitnya asal punya uang punya kita, padahal sebetulnya itu dari Allah. Makanya mengenai rezeki apa yang kita terima itu harus yakin bahwa itu adalah semuanya daripada Allah. Bahkan Allah memberikan rizki itu kepada semua makhluk yang Allah ciptakan. Jadi tidak hanya manusia saja, makhluk binatang, tumbuh-tumbuhan, semua makhluk adalah
diberikan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Suratnya surat Hud ayat 6. Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Jadi kata Allah, tidak ada satupun makhluk atau binatang yang melata di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizki. Jadi setiap ada bayi yang lahir itu sudah bawa rizkinya. Ketika melihat binatang sudah ada rizkinya. Makanya ketika seseorang memelihara kucing aja di rumah, sebetulnya Allah sudah hadirkan rizkinya dari kucing itu. Cuma lewatnya kadang lewat kita. Jadi kitanya diberikan tambahan rizki oleh Allah untuk kucing kita. Jadi semua makhluk yang Allah ciptakan Allah sudah sertakan rizkinya. Ya, hadirin yang berbahagia, jangan pernah menganggap apa yang kita punya itu adalah hasil kerja kita. Semua adalah pemberian daripada Allah. Harus yakin. Kalau orang sudah merasa bahwa apa yang diterimanya itu adalah dari Allah, dari kita sendiri, bukan dari Allah, itu sudah kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Makanya kalimatnya itu apa? Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Apabila orang kufur terhadap nikmat yang Allah berikan, maka azabnya akan pedih. Makanya hadirin, pesan daripada Imam Abu Laid Samarkindi itu yang terakhir, persepsikan bahwa semua yang kita terima, semua yang kita miliki itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian bisa disampaikan hari ini. Ada 5 tips, sekali lagi saya ulangi nih, ada 5 tips supaya pekerjaan, supaya rumah kita berkah. Yang pertama apa? Jangan pernah mengakhir-akhirkan kewajiban kita kepada Allah atau bahkan meninggalkan kita kepada kewajiban Allah. Kewajiban kepada Allah. Yang kedua apa? Jangan pernah menyakiti, jangan pernah menzolimi kepada sesama karena urusan pekerjaan. Yang ketiga apa? Jangan hubu dunia, jangan berlebihan dalam masalah dunia sampai kita itu tidak pernah mengutamakan akhirat. Dia mengutamakan masalah dunia. Ini yang nggak boleh. Ya, sifat yang disebut hubud dunia. Kita harus menjadi supir, jangan menjadi penumpang. Yang keempat apa tadi? Bahwa ketika kita bekerja, ketika kita mencari nafkah, bukan hanya untuk istri dan anak saja, tapi ada kepentingan untuk orang lain. Karena dalam harta kita itu ada hak-hak untuk orang lain selain daripada istri dan anak kita. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Dalam harta kita kata Allah ada hak bagi orang lain. Dan yang terakhir, tipsnya itu adalah kita harus yakin bahwa apa yang kita terima, apa yang kita dapat dari Allah, apa yang kita dapat dalam bentuk nikmat-nikmat itu semuanya adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa bahwa itu adalah hasil kerja kita. Kalau itu dari Allah, maka kembalikan kepada Allah dalam bentuk ibadah-ibadah kita sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya teman-teman? Hadirin berbahagia, 5 hal ini kata Imam Abdul Laid Imam Samarkindi ini dalam kitabnya Tambiul Ghafilin ini pesan nasihat buat kita semua. Semoga apa yang dinasihatkan oleh Imam Samarkindi ini yang didukung oleh literatur Al-Quran dan hadis, bahwa kita bisa menjalaninya supaya pekerjaan kita yang kita lakukan bisa menjadi berkah dan bisa menjadi amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Aku qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga tuh ada ini konsumsi ya.